Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sallu sunnatal Idul Adha ra'ataini jama'at rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ilamu
لله الذي جعلنا في عيد الأضحى من عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وفاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan segala karunia-Nya, segala hidayah-Nya, segala nikmat-nikmat-Nya yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya tanpa kecuali. Untuk itu, kita sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, marilah kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita semuanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun seluruh umat manusia minal zulumati ila nur. Semoga kita semuanya, khususnya yang hadir di Masjid Al-Fatah ini, kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjalankan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dibarengi dengan berusaha untuk menghindari apapun yang menjadi larangan-larangan Allah. Karena pada hakikatnya yang terbaik dari satu kita atau bekal kita adalah takwa. Ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan anak kita, tapi takwa kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini seluruh umat manusia di muka bumi ini berbahagia dalam arti merayakan hari raya Idul Adha, Idul Kurban, sehingga pada hari ini dan 3 hari ke depan Allah mengharamkan bagi seluruh hamba-Nya untuk berpuasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah menghendaki agar hari ini semua hamba-hamba yang di seluruh dunia semuanya bisa berpesta, bisa makan enak, sehingga pada hari ini dan 3 hari ke depan diharamkan untuk berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah, kurban sebetulnya sudah dimulai dari awal peradaban
bahwa ketika melahirkan putra pasti kembar. Yang pertama atau anak yang pertama adalah kembaran dari Qabil dan Ikrimah. Kemudian ketika melahirkan yang kedua, lahir anaknya Habil dan Labuda. Karena di muka bumi ini setelah perkembangan mereka menjadi dewasa, maka mereka harus berpasang-pasangan. Jamaah yang dirahmati Allah, pada saat itu di muka bumi ini hanya ada 6 manusia. Nabi Adam dan istri, kemudian 4 anaknya. Untuk itu, ketika anak-anaknya ini harus memasuki usia pernikahan, maka syariat pada saat itu harus disilang. Qabil yang bersama dengan Ikrimah, maka Qabil harus menikahi Labuda. Habil harus menikahi mbaknya yaitu Ikrimah. Disinilah kemudian mulai terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan. Walaupun itu adalah saudara kandung, ini menunjukkan bahwa di dunia ini pasti akan ada kemungkaran dan pasti ada kebaikan. Ketika manusia hanya ada 6 manusia, maka pada saat itu ketika Qabil akan dinikahkan dengan Labuda, maka Qabil kemudian tidak mau karena Labuda berwajah kurang cantik. Sementara Habil yang diibaratkan sebagai orang yang ikhlas dijodohkan dengan mbaknya yaitu Ikrimah. Disinilah terjadi perselisihan. Qabil tetap dengan niatnya yaitu tetap akan menikahi Ikrimah yaitu saudara kandungnya. Tapi secara syariat pada saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dinasihati oleh bapaknya yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, anaknya yang bernama Qabil tetap tidak mau. Akhirnya dari Allah turun perintah untuk mengorbankan atau menyajikan kurban yang terbaik bagi mereka. Yang akan diterima itulah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan itu, maka kemudian Qabil karena yang seorang petani, maka harus menyembahkan persembahan berupa hasil pertaniannya. Sementara Habil yang seorang peternak, maka harus menyembahkan ternaknya yang terbaik. Kemudian kedua anak Nabi Adam alaihissalam ini kemudian mempersembahkan kurban yang diletakkan di atas gunung, dan sebagai tanda diterima atau tidak, maka dari langit akan turun api yang akan menyambar korban. Qabil yang seorang petani kemudian mempersembahkan hasil pertaniannya, tapi karena dasarnya dia adalah orang yang mungkar, yang tidak bersyukur kepada Allah, maka yang dipersembahkan adalah hasil pertanian yang terburuk. Sementara Habil mempersembahkan hasil ternaknya, diambilkan dari hasil ternaknya yang terbaik. Dan kemudian ketika dipersembahkan, maka korban dari Habil itulah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian persoalan selesai? Ternyata tidak. Qabil tetap memendam rasa dengki, rasa iri karena cintanya kepada kembarannya yaitu Ikrimah. Sehingga apa yang terjadi? Qabil ingin menyingkirkan Habil, dan terjadilah pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh Qabil. Sehingga sebagai pertanda bahwa di muka bumi inilah akan selalu ada kemungkaran dan akan selalu ada kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
bagaimana seorang ayah harus menyembelih anaknya. Dan itu diterima oleh Nabi Ibrahim ketika beliau bermimpi. Ketika bermimpi, beliau bimbang, apakah mimpi betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini mimpi dari godaan setan ketika beliau tidur? Keraguan-keraguan itulah sehingga pada tanggal 8 kita disunahkan untuk berpuasa tarawih, karena pada saat itu Nabi Ibrahim masih ragu-ragu, masih berpikir apakah mimpi saya benar atau tidak. Pada malam harinya dia bermimpi lagi, dan mimpi itulah yang kemudian diyakini oleh Nabi Ibrahim bahwa inilah mimpi yang datang dari Allah, sehingga tanggal 9 itu disebut Arafah, karena sudah jelas bahwa mimpi itu datangnya dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil putranya sebagaimana yang terekam dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhauka fa'mal ma la tara. Qala ya abati fa'al ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur dia sanggup bekerja bersamanya, maka dia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah Jumat dan jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Ini adalah suatu pengorbanan yang luar biasa, yang hanya ujian ini hanya diberikan kepada kekasihnya Khalilullah, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Dan tentunya manusia biasa seperti kita tidak akan mungkin mampu apabila diberi ujian sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Untuk itu kemudian anak dan bapak kemudian ingin melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian peristiwa itu kemudian pada saat ini kita kenal sebagai ritual yang dilaksanakan ketika jemaah haji melaksanakan haji di Makkah dan Madinah. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sekarang yang berhaji semuanya adalah nampak tilas apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Mulai dari tawaf keliling Ka'bah itu pun pertama kali dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ketika sa'i itu pun dilakukan oleh Dewi Hajar ketika Nabi Ismail masih kecil karena tidak ditemukan air, sedangkan Nabi Ismail dalam keadaan haus, maka kemudian Dewi Hajar mencari di mana sumber air itu. Kemudian beliau berlari-lari dari Safa Marwah sebanyak 7 kali. Setelah itu barulah pertolongan Allah datang dengan munculnya air Zam-Zam. Kemudian wukuf di Arafah itu adalah perjalanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail ketika dalam perjalanan akan menyembelih putranya Ismail. Dan kemudian ada melempar jamarat atau syukur, itu pun ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail digoda oleh setan, sehingga setan mengatakan, hai Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu itu. Tapi Nabi Ibrahim tetap pegang bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setan itu kemudian dilempar oleh Nabi Ibrahim. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa ini yang kemudian mengandung hikmah. Yang hikmah itu tentunya adalah bagaimana Nabi Ibrahim mempunyai ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah,
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana melatih keikhlasan dan mengikis sifat pikir manusia, karena pada hakikatnya semua umat manusia adalah pikir. Namun di dalam agama Allah melatih agar manusia yang pikir itu kemudian menjadi ikhlas dengan cara mengorbankan apa yang pada hari ini diperingati oleh umat manusia di seluruh dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Faqra'u wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك سيد العرب والاسد وامام طيبه والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa fa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi al-'azim wa a'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Amarakum bis-salati was-salamu ala nabiyil karim fa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat